selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pendapatan nasional. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pendapatan nasional, kemudian tentang konsep-konsep pendapatan nasional serta manfaat. Kita belajar tentang pendapatan nasional. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Jadi bagaimana metode perhitungan pendapatan nasional. Metode penghitungan pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama adalah metode atau pendekatan pengeluaran yang disebut dengan expenditure approach, kemudian pendekatan pendapatan atau dengan istilah income approach, dan yang terakhir adalah pendekatan produksi. Mari kita bahas satu persatu tentang ketiga metode tersebut. Yang pertama adalah metode atau pendekatan pengeluaran. Di dalam metode pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Untuk menghitung pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y itu adalah pendapatan nasional, C itu adalah consumption atau konsumsi rumah tangga. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga, semua transaksi, semua pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga termasuk di dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. I-nya adalah investment atau investasi, pengeluaran dari perusahaan atau misalnya pengeluaran dari perusahaan itu bisa disebut sebagai pembentukan modal dari sektor swasta atau yang berupa investasi atau penanaman modal dari perusahaan itu merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa. Jadi misalnya pengeluaran itu dilakukan untuk kegiatan yang menghasilkan sesuatu atau sesuatu pada masa yang akan datang. G-nya adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Itu merupakan seluruh transaksi pembelian yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu misalnya untuk kepentingan infrastruktur misalnya, atau untuk pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. X-nya adalah ekspor, M-nya adalah impor. Ekspor neto ini diperoleh dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor yang disebut dengan ekspor neto atau X min M. Ya, berikut contoh perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Misalnya di situ sudah ditampilkan datanya ya. Datanya ada berbagai macam data dalam sebuah negara dalam miliar rupiah. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Kita cari C-nya, itu adalah konsumsi masyarakat, C-nya adalah 2.600, dan I-nya adalah investasi, I-nya 1.500, ditambah dengan G-nya 1.200, besarnya ditambah dengan nilai ekspor neto atau ekspor, nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Ekspor 1.300 dikurangi impor 1.250, sehingga pendapatan nasional pendekatan pengeluaran adalah 5.350 miliar. Oke, untuk metode yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan. Untuk memperoleh besarnya pendapatan nasional itu dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Jadi dengan kata lain, metode ini
mendapatkan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu atau 1 tahun. Nah, yang dimaksud dengan faktor produksi, berarti siapa saja itu faktor produksi? Antara lain adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Nah, masing-masing dari faktor produksi ini akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Contohnya, tenaga kerja itu akan memperoleh gaji atau upah. Sedangkan pemilik modal akan mendapatkan bunga dan pemilik tanah itu akan mendapatkan sewa. Dari penjelasan komponen-komponen tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa rumus untuk menghitung pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P, di mana Y itu adalah pendapatan nasional atau national income-nya, kemudian R itu adalah rent atau pendapatan sewa, kemudian W itu adalah wage atau gaji, pendapatan dari upah, gaji, sedangkan I ya di sini adalah I kecil, itu adalah interest atau pendapatan dari bunga. Sedangkan P-nya adalah profit atau pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Akan mencari nilai pendapatan nasional dengan pendekatan pendapat. Di mana berarti di situ kita tinggal mencari Y-nya sama dengan W-nya itu adalah gaji atau upah sebesar 2.000 ditambah dengan R itu adalah rent atau sewa sebesar 5.000 ditambah dengan I di sini adalah interest bunga modal sebesar 1.000 dan ditambah dengan P atau profitnya, profit itu nama lain dari keuntungan atau laba sebesar 300, sehingga diperoleh nilai pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah 8.300. Metode penghitungan yang ketiga adalah metode pendekatan produksi. Untuk menghitung nilai pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dengan cara menghitung nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu atau 1 tahun. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan nilai tambah? Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan biaya atau yang disebut dengan nilai input. Jadi misalnya biaya itu meliputi bahan baku dan juga bahan penolong.